Ya baik anak-anakku semua, alhamdulillah di pembelajaran minggu ini kita sudah masuk di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, khususnya di mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang kalimat tanya. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Waktu istirahat tiba. Benny bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini adalah halaman sekolah yang dimana terdapat anak-anak yang sedang bermain di jam istirahat. Ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain bola, ya. Kira-kira cerita apa ya yang cocok untuk gambar di bawah ini? Coba nanti anak-anak buat 5 pertanyaan tentang gambar di bawah ini. Ya, nanti anak-anak semua mencoba membuat kalimat pertanyaan tentang gambar di sini ya, dengan didampingi oleh Pak Imam ya. Di sini ada sekali lagi Pak Imam jelaskan, ada anak-anak yang sedang bermain lompat tali dan bermain bola. Kemudian selanjutnya, apakah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut? Sungguh sangat gampang dan mudah ya. Jadi kita membuat kalimat tanya itu sangat mudah dan gampang. Nanti akan Pak Imam menjelaskan lebih detail. Kata-kata tanya itu ada apa saja dan ada berapa ya. Baik, selanjutnya sebelum membuat kalimat tanya, mari perhatikan penjelasan dari Pak Imam berikut ini. Nah, kata tanya. Kata tanya yang pertama itu ada kata tanya apa ya. Kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Contohnya dari kata tanya apa ini adalah apa jenis pada benda padat itu. Yang kedua, apa sifat dari benda gas itu. Dan kemudian apa kegiatan di sekolah yang sedang berlangsung. Nah, itu adalah pengertian dan contoh dari kata tanya apa. Kemudian kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan nama orang. Contohnya, siapa nama murid yang duduk di depan itu ya. Yang kedua, siapa nama-nama guru di kelas 2 ya. Nah, itu adalah contoh dari kata tanya siapa. Kemudian ada kata tanya berapa. Nah, kata tanya berapa ini digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu. Contohnya, berapa harga buah apel itu 1 kilogramnya. Contohnya begitu ya nak ya. Kemudian selanjutnya ada kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan ya wabah corona ini akan segera berakhir. Nah, itu contohnya dari kata tanya kapan. Kemudian selanjutnya ada kata tanya di mana. Nah, di mana ini, kata tanya di mana ini digunakan untuk menerangkan tempat. Di mana letak sekolah kita berada. Nah, begitu nak ya. Selanjutnya ada kata tanya mengapa. Nah, kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Contohnya, mengapa kita harus sering mencuci tangan? Nah, jawabannya agar kita selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, itu adalah contoh dan pengertian dari kata tanya mengapa. Kemudian selanjutnya ada kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Bagaimana ya caranya agar saya selalu tetap sehat? Nah, caranya adalah kita harus bersama-sama melaksanakan kemudian melakukan PHBS di setiap harinya. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian selanjutnya, nah sekarang setelah tadi Pak Imam jelaskan tentang pengertian dan contoh dari macam-macam kata tanya, sekarang silakan kalian membuat kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya.
Nah, nanti anak-anak silakan membuat kalimat pertanyaan tentang gambar ini ya. Nah, di sini Pak Imam contohkan lagi tentang kalimat tanyanya apa. Yang pertama, apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman? Ya, ini yang sedang dimainkan Benny dan teman-temannya itu bermain bola. Kemudian pertanyaan kedua, siapa saja yang bermain lompat tali? Nah, yang bermain lompat tali itu ada Siti, Mei, terus Wati, dan Aminah ya. Jadi yang bermain lompat tali itu ada 4 anak perempuan. Kemudian selanjutnya ada berapa anak yang bermain bola? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak yang bermain bola. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan mereka bermain bersama? Mereka bermain bersama ketika jam istirahat tiba. Ya, kemudian selanjutnya, bagaimana cara bermain bola? Cara bermain bola adalah menggunakan sepatu bola dan perlengkapan lainnya sesuai peraturan yang ada di permainan bola. Nah, ini adalah contoh lagi dari Pak Imam tentang kalimat tanya yang sesuai yang ada pada di gambar ini. Kalimat pertanyaan terdapat di sini adalah pertama, di kalimat pertanyaan pertama ada kata tanya apa, di kalimat pertanyaan kedua ada kata tanya siapa, di kalimat pertanyaan ketiga ada kata tanya berapa, di kalimat pertanyaan keempat ada kata tanya kapan, dan kemudian di kalimat pertanyaan yang kelima ada kata tanya bagaimana. Dan ini adalah contoh tentang kalimat pertanyaan terkait gambar yang ada di sini. Nah, berikutnya mari anak-anak simak teks berikut ini ketika Pak Imam baca. Mari kita simak bersama teks tentang bermain di halaman sekolah ya. Semua anak simak ya. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan, teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, itu adalah teks bacaan tentang bermain di halaman sekolah. Ya. Nah, coba sekarang kalian membuat 5 pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Ya. Nah, di sini pertanyaan pertama, apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Nah, yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin yaitu Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang memutar tali dari sebelah kanan atau di sebelah kanan? Siti memutar tali dari sebelah kanan. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang sedang dilakukan Dayu? Dayu bersama-sama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Kemudian yang keempat, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Nah, kegiatan bermain sesuai isi cerita yaitu bermain lompat tali, kelereng, dan estafet air. Nah, ini adalah anak contoh tentang kalimat pertanyaan yang tadi sudah Pak Imam jelaskan dan sudah Pak Imam bahas. Ya, baik anak-anak, itulah materi pembelajaran di tema 2 subtema 3 khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat tanya. Terima kasih. Ya, baik anak-anakku semua, alhamdulillah di pembelajaran minggu ini kita sudah masuk di tema 2 bermain di lingkunganku subtema 3 bermain di lingkungan sekolah khususnya di mata pelajaran matematika. Dan alhamdulillah juga kita di minggu ini sudah masuk ke pembelajaran tentang pembagian dasar.
Ya, di minggu lalu kita sudah belajar tentang perkalian dasar, kemudian perkalian lanjutan. Nah, sekarang di minggu ini kita akan masuk tentang pembagian dasar. Bagaimana penjelasan materinya? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Mari kita perhatikan teks percakapan berikut. Ya, kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Ucap Benny. Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Ucap Edo. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? Kata Benny. Lalu kata Edo, 3 orang. Nah, kemudian kata Edo, bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Kata Edo sambil bingung. Kemudian Siti datang. Kemudian Mei datang. Nah, Mei datang, kata Mei, caranya setiap anak diberi 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi, setiap orang 1 hingga habis. Nah, di sini Mei menjelaskan pengurangan berulang ya. Jadi 6 dikurang 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng, kata Benny. Kemudian selanjutnya, sekarang kami sudah mengerti, terima kasih Mei. Nah, kata Mei-nya sama-sama, Benny dan Edo. Nah, di pembelajaran tematik minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang pembagian dasar. Nah, pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Jadi pembagian itu adalah lawannya dari perkalian. Kalau perkalian adalah penjumlahan berulang, nah kalau pembagian itu adalah pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Contoh di sini ada soal ya. Koko punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir. Nah, berarti 9 butir kelereng dibagi kepada 3 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3. Ya, 9 dibagi 3 sama dengan artinya yaitu 9 dikurang 3 sama dengan 6. Ini belum sampai 0, maka kita kurangi lagi. Nah, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Belum 0 juga, kita kurangi lagi. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Dan alhamdulillah sudah dikurangi sampai dengan 0. Ya, jadi 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, nih, pengurangan sebanyak 3 kalinya tuh yang ini, 1, 2, 3. Nah, ini namanya pengurangan berulang. Ya, sebanyak 3 kali sehingga menghasilkan hasilnya sampai dengan 0. Nah, maka karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, ya, maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, jadi setiap anak akan mendapatkan masing-masing 3 kelereng. Gampang bukan? Mari kita simak lagi soalnya berikut ini. Nah, di sini ada soal lagi biar anak-anak lebih paham lagi. Pak Imam punya 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 muridnya di sekolah. Maka setiap murid akan mendapatkan
titik-titik buah jeruk. Nah, bentuk pembagiannya adalah 10 dibagi 2 sama dengan, nah sama seperti yang soal yang sebelumnya, kita kurangi sampai 0 ya. 10 dibagi 2 artinya sama dengan 10 diambil 2, 8. Belum, mari kita kurangi lagi. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Belum, mari kita kurangi lagi. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Belum, mari kita kurangi lagi. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Belum juga, mari kita kurangi lagi. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Alhamdulillah sudah ketemu nolnya ya. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 10 diambil 2, diambil 2, diambil 2, diambil 2, diambil 2 sama dengan 0. Nah, alhamdulillah nih udah sampai 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, pengurangan sebanyak 5 kalinya tuh yang mana? Nah, yang ini. Sama seperti soal yang sebelumnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah namanya pengurangan sebanyak 5 kali. Maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ya, jadi setiap murid akan mendapatkan jeruk dari Pak Imam masing-masing adalah 5 buah jeruk. Wah, gampang sekali ya. Oke, kita lanjut lagi agar lebih paham lagi, agar lebih mudah lagi nanti anak-anak dalam mengerjakan tugasnya. Oke, selanjutnya ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 anak. Setiap anak mendapatkan sama banyak. Berapa ya banyak bola bekel yang didapat setiap anak? Nah, bentuk pembagiannya adalah 18 dibagi 6 sama dengan 18 dibagi 6 sama dengan, sama seperti yang tadi, kita kurangi sampai hasilnya 0 ya. 18 dikurang 6 sama dengan 12. Belum, maka kita kurangi lagi. 12 dikurang 6 sama dengan 6. Belum, kita kurangi lagi. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Pak, kenapa sih mesti dikurang 6? Nah, karena kan dibaginya 6. Maka kita kurangi masing-masing adalah 6 sampai ketemu hasilnya 0. 18 dikurang 6 sama dengan 12. Belum, maka kita kurang lagi. 12 dikurang 6 sama dengan 6. Belum, kita kurangi lagi. 6 sama 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah namanya pengurangan berulang ya. Jadi 18 dibagi 6 sama dengan 18 dikurangi 6 dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, 18 dikurangi 6 dikurangi 6 dikurangi 6 ini adalah namanya pengurangan berulang. Sekali lagi Pak Imam ingatkan, 18 dikurangi 6 dikurangi 6 dikurangi 6 sampai dengan hasilnya 0 ini ya, yang 6-nya ada 3 kali ini namanya pengurangan berulang. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, yaitu 1, 2, 3, maka 18 dibagi 6 sama dengan 3 ya. Jadi setiap anak akan mendapatkan masing-masing 6 bola bekel. Wah, iya Pak ya, ternyata pembagian tuh mudah ya. Iya, matematika itu tidak ada yang susah, semuanya gampang jika kita bersungguh-sungguh dalam belajar ya. Selanjutnya dari 25 siswa ada soal lagi ya, biar nanti anak-anak lebih paham lagi ya. Dari 25 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 5 kelompok? Nah, bentuk pembagiannya adalah 25 dibagi 5 sama dengan, nah 25 dibagi 5 sama dengan, sama seperti soal-soal yang sebelumnya, kita kurangi sampai hasilnya 0. 25 dikurang 5 sama dengan 20. Belum, ayo kita kurangi lagi. Harus penuh dengan sabar ya.
20 diambil 5 sama dengan 15. Belum, ayo kita kurangi lagi. 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Ayo kita kurangi lagi. 10 diambil 5 sama dengan 5. Belum 0. Kita kurangi lagi. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Alhamdulillah. Pak Imam ingatkan sekali lagi, kenapa dikurangi 5? Karena yang dibagi adalah 25 dibagi 5. Maka 25 dikurangi 5 dapat 20. 20 dikurangi 5 sama dengan 15. 15 dikurangi 5 sama dengan 10. 10 dikurangi 5 sama dengan 5, dan 5 dikurangi 5 sama dengan 0 ya. Jadi 25 dibagi 5 sama dengan 25 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, 25 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 ini sampai dengan hasilnya 0. Pak Imam ingatkan sekali lagi, ini namanya pengurangan berulang. Ya, ini namanya pengurangan berulang. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, maka 25 dibagi 5 sama dengan 5. Jadi, banyak siswa di setiap kelompok. Jika terdapat 5 kelompok adalah 5 siswa. Bagaimana anak? Paham bukan? Sangat gampang sekali. Oke, selanjutnya, ayo kita sekarang mulai latihan ya, simulasi. Gunakan Pak, simulasi itu apa Pak? Simulasi itu percobaan agar kalian nanti ketika mengerjakan tugas matematika sudah sangat paham. Gunakan cara pengurangan berulang. Nomor 1, 4 dibagi 2 sama dengan, artinya 4 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Kita hitung 2-nya, pengurangan berulangnya ada berapa kali? 1, 2. Nah, maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. Gampang bukan? Oke, selanjutnya 8 dibagi 2 ya. 8 dibagi 2 artinya sama dengan 8 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sampai dengan hasilnya 0. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2, dan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, karena ada pengurangan berulang sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4, maka 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya, gampang. Oke, terakhir yaitu 9 dibagi 3, artinya sama dengan kita kurang sampai hasilnya 0. 9 dikurang 3, 6. 6 dikurangi 3, 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, karena ada pengurangan berulang sampai dengan 3 kali, yaitu 1, 2, 3, maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, itulah anak-anak tentang pembelajaran matematika tentang pembagian dasar. Sangat mudah dan gampang bukan? Oke, baik, terima kasih. Ya, baik anak-anakku semua, alhamdulillah di pembelajaran minggu ini kita sudah masuk ke tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, khususnya di mata pelajaran SBDP, Seni Budaya dan Prakarya, tentang menggambar imajinatif. Apa itu menggambar imajinatif? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Apa itu gambar imajinatif? Kira-kira anak-anak sudah ada yang tahu belum ya? Baik, kan Pak Imam jelaskan apa itu gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Nah, ini adalah contoh dari gambar imajinatif yang dimana dibuat dari pernak-pernik yang sebelumnya diberikan atau dibuat pola atau dibuat sketsanya terlebih dahulu menyerupai buku, lalu ditempeli oleh pernak-pernik, boleh kertas atau apalah gitu ya, boleh apa saja yang menyerupai buku. Nah, ini adalah contoh dari gambar imajinatif yang berbentuk buku ya. Kemudian alat apa saja ya yang digunakan untuk menggambar imajinatif ini? Nah, alat apa saja? Mari kita lihat
penjelasan PowerPoint-nya berikut ini. Nah, di sini ada alat dan bahan, kemudian ada kegunaan alat dan bahan. Pertama yaitu buku gambar. Buku gambar adalah tempat untuk membuat gambar imajinatif. Nah, nanti yang perlu anak-anak persiapkan, yang pertama adalah buku gambar. Kemudian yang kedua adalah pensil. Pensil ini alat yang digunakan untuk membuat pola atau sketsa gambar imajinatif. Ya, kemudian setelah buku gambar, silakan anak-anak siapkan pensil. Kemudian pensil warna. Pensil warna ini adalah alat tulis yang digunakan untuk mewarnai gambar imajinatif. Nah, selanjutnya yang harus anak siapkan yaitu penggaris. Penggaris berguna untuk menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Kemudian ada karet penghapus, yaitu berguna untuk menghapus pola yang salah. Nah, itu adalah anak-anak terkait tentang mata pelajaran SPDP, khususnya tentang gambar imajinatif. Ya, silakan nanti anak-anak buat gambar imajinatif sesuai instruksi tugas yang nanti akan Pak Imam berikan. Terima kasih. Ya, baik anak-anakku semua, alhamdulillah pembelajaran di minggu ini kita sudah masuk di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, khususnya di mata pelajaran PPKN tentang pembelajaran tata tertib di sekolah. Ya, baik, bagaimana penjelasannya terkait pembelajaran pada minggu ini? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah atau meletakkan sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Amati gambar di bawah dengan cermat. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Nah, di sini ada gambar Benny dan teman-temannya sedang bermain. Yang satu ada yang memegang gelas di dalam ada sirup, yang satu lagi yang bermain gangsing, dan yang perempuan Mei ini sedang membaca buku. Baik, kita pada pembelajaran PPKN hari ini atau minggu ini kita akan belajar mengenai tentang tata tertib di sekolah. Apakah anak-anak tahu tata tertib berpakaian di sekolah itu bagaimana? Ya. Nah, perhatikan teks percakapan berikut. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar, kata Benny. Biarkan saja, kata Udin. Itu kan tata tertib di sekolah. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Kata Udin. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Kata Udin. Lalu Benny menjawab, selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki berwarna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut atau bagi yang muslim sampai ke kaki dan menggunakan atau mengenakan kerudung. Kemudian sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga, ucap Benny terhadap Udin. Benny menjelaskan di sini tentang tata tertib berpakaian di sekolah. Lalu kata Udin, kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola itu bagaimana? Nah, Benny pun menjawab, untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Jadi sportif itu arti garis besar adalah berlapang dada atau berjiwa besar, tidak curang. Sportif itu ya tidak selalu berlapang dada. Jika dia menang tidak sombong, jika dia tidak kalah menerima dengan besar hati atau dengan keikhlasan, yaitu yang dinamakan dengan sportif.
Nah, tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib membuat hidup kita menjadi disiplin, nyaman, dan teratur. Setiap peraturan di sekolah bermanfaat untuk kita. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Kemudian, tata tertib atau peraturan di sekolah harus dilakukan dan dipatuhi oleh semua warga sekolah. Warga sekolah itu apa saja, Pak? Nah, warga sekolah itu misalnya siswa, guru, atau karyawan sekolah. Nah, di sini adalah contoh tata tertib peraturan yang ada di sekolah. Pertama, memakai seragam sesuai jadwal dan rapi. Kemudian yang kedua, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Dan yang ketiga, memakai topi setiap upacara pada hari Senin. Kemudian yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian yang kelima, datang ke sekolah sebelum pukul 06.50 ya. Ini kalau kita anggap sebelum, jika tidak ada wabah corona ya, kita akan datang ke sekolah seperti normal biasanya, yaitu sebelum pukul 06.50. Kemudian yang keenam, memakai sepatu berwarna hitam. Kemudian yang ketujuh, berbicara yang sopan dan santun kepada semua warga sekolah, guru, karyawan sekolah, dan siswa. Dan kemudian yang kedelapan, meletakkan. Kalau membuang, tak khawatirnya sampah itu tidak sampai kepada tempatnya. Jadi yang tepat adalah meletakkan sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah contoh tata tertib peraturan yang ada di sekolah, yang dimana di sini semua tercermin dari pengamalan seluruh sila, dari sila ke-1 sampai dengan ke-5, semuanya ada di contoh tata tertib peraturan di sekolah. Baik, itu anak-anakku terkait pembelajaran PPKN pada minggu ini. Semoga anak-anak semua bisa mencermati terkait tata tertib peraturan yang ada di sekolah kita. Terima kasih.